Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Afifah Kusuma Hanifah, NRP 18 10 11 45 48. Izin untuk menerangkan kasus yang diberikan dalam tugas lab patologi anatomi. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasus yang atau overview case dari kasus tersebut. Jadi pertama ada laki-laki umur 45 tahun dibawa ke UGD dengan keluar utama sesak nafas sejak 1 hari yang lalu. Nah, sesak nafas ini bisa bermanifestasi dikarenakan adanya kesulitan dalam mendistribusikan O2 sehingga tubuh ini memerlukan banyak waktu untuk atau beli banyak tenaga untuk akhirnya mengambil oksigen, atau bisa juga adanya kesulitan atau gangguan pada pertukaran O2 dan CO2. Sejak 1 hari yang lalu ini berarti menandakan bahwa penyakit pasien ini masih di tahap akut. Lalu setelah itu, keluhan bertambah berat sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Berarti menandakan di sini bahwa penyakitnya itu semakin memburuk. Bisa juga disebabkan karena pasiennya ini belum mengobati secara holistik. Lalu setelah 3 hari sebelumnya demam tinggi, batuk dengan dahak kekuningan, nyeri dada, disertai pilek. Di sini demam tinggi ini menandakan bahwa adanya reaksi inflamasi sehingga menyebabkan adanya pelepasan mediator inflamasi sehingga terjadinya set point hipotalamus yang meningkat, akhirnya bermanifestasi terhadap demam. Lalu batuk dengan dahak yang kekuningan ini disebabkan karena batuk kan sebenarnya adalah kondisi di mana usaha pasien untuk mengeluarkan benda asing. Di sini dahak kekuningan ini bisa menandakan adanya inflamasi di mana nanti dia akan meningkatkan produksi mukus, dan juga kekuningan ini bisa mengidentifikasi adanya infeksi bakteri. Lalu nyeri dada disertai pilek di sini menandakan bahwa adanya suatu inflamasi pada bagian mungkin saluran pernafasan, sehingga pada saat pasiennya ini ingin melakukan distribusi O2 diperlukannya atau usaha yang banyak untuk menyalurkan atau distribusi dari O2 tersebut. Lalu 2 hari sebelumnya sesak dan jadi hebat 1 hari yang lalu. Di sini berarti menandakan bahwa keluhannya itu semakin memperburuk. Lalu tidak ada riwayat penyakit dahulu, tidak ada juga riwayat keluarga. Mungkin ini bisa ditanyakan lebih jauh. Lalu setelah itu riwayat pengobatannya, pasien ini dibawa ke puskesmas dan diberi obat, namun kondisi semakin memburuk. Ini kemungkinan bahwa pengobatan tersebut tidak mengobati kausalnya, hanya mengobati simptomatiknya saja. Lalu setelah dilakukan analisis, dilakukan hipotesis bahwa hipotesisnya adalah pasien ini mengalami pneumonia, yaitu ada peradangan paru, bronkitis, dan juga bisa saja tuberkulosis paru. Lalu untuk menentukan diagnosisnya, maka saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Di mana pemeriksaan fisiknya ini adalah keadaan umum, kesadarannya itu kompos mentis, tampak sakit berat. Di sini berarti menandakan bahwa keluhannya itu sudah mengganggu fisiologis dari pasien. Lalu untuk tanda vita, tekanan darah turun 90/60, distribusi hipotensi, nadi 110 kali per menit. Ini bisa disebabkan dikarenakan adanya gangguan distribusi O2 sehingga tubuh ini berespon dengan cara meningkatkan distribusi tersebut. Lalu ada respirasi rate yang meningkat 30 kali per menit. Di sini menandakan bahwa pasien ini berkompensasi terhadap gangguan pada distribusi O2-nya. Lalu suhunya meningkat, di sini menandakan bahwa adanya reaksi inflamasi sehingga menyebabkan set point hipotalamus meningkat. Lalu kepala konjungtivitis diademis berarti tidak adanya gejala dari anemia. Nafas cuping hidung positif. Di sini bisa saja nafas cuping hidung ini karena tadi adanya kompensasi tubuh untuk lebih banyak atau memenuhi oksigen yang memadai.
Lalu hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu Hb-nya 12 gram per dl dalam batas normal, H 36 derajat 36% itu menandakan adanya penurunan, leukosita itu meningkat disebabkan adanya infeksi, lalu di konnya ini untuk neutrofil itu mengalami peningkatan, kemungkinan adanya reaksi inflamasi sehingga adanya rekrutmen sel yang akhirnya menunjukkan neutrofil itu meningkat. Lalu hasil pemeriksaan penunjang, sputumnya ditemukan kuman gram positif kokus. Di sini bisa saja adanya penyebab Staphylococcus pneumonia, di mana itu adalah salah satu penyebab yang paling sering. Lalu rongsen toraks PA tampak terselubung pada lapangan kiri. Ini bisa saja menandakan adanya konsolidasi dan juga adanya bagian adanya inflamasi atau akhirnya terbentuklah suatu konsolidasi sehingga menyebabkan adanya tampaknya persuduran pada lapangan kiri. Nah, tadi juga dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian toraks. Pada bagian toraks, inspeksi itu pergerakan paru kiri tertinggal, palpasi perikatan batas lapangan kiri bawah, perkusi, redup, nyeri ketok lapangan kiri bawah, di mana normal itu dia harusnya sonor pada seluruh lapang paru. Namun pada bagian lapangan kiri ditemukan redup sehingga menyebabkan kemungkinan adanya inflamasi pada bagian paru sinistra. Auskultasinya ini bronchial sound lapangan kiri bawah. Di sini menandakan bahwa memang adanya infeksi atau inflamasi sehingga akan menyebabkan konsolidasi pada bagian paru sinistra. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, saya menentukan bahwa pasien ini mengenai pneumonia bakterial, di mana pneumonia adalah peradangan pada bagian paru disebabkan bakteri, virus atau parasit. Di sini bakteri karena dia juga ditemukan tadi pada saat pemeriksaan sputum dan juga adanya gejala itu berupa batuk berdahak kekuningan, di mana itu sebagai indikasi dari bakteri. Lalu dicoret bronkitis karena di sini sudah jelas bahwa ini disebabkan karena dijelaskan ada peradangan paru-paru. Lalu setelah itu di sini juga untuk tuberkulosnya itu dicoret dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik itu ditemukan pada saat pemeriksaan sputum itu ditemukan bakteri bukan Mycobacterium. Dan juga biasanya pada gejala klinis itu bisa saja batuknya berdahak, namun pada pasien ini tidak. Baik, selanjutnya saya akan menentukan tata laksana. Di tata laksana ini adalah antipiretik, di mana antipiretik ini bisa di ibuprofen atau paracetamol untuk meringankan demamnya. Lalu diberikan antibiotik, itu golongan chloroquinolone atau juga bisa golongan beta-lactam, lalu bisa diberikan obat batuk mukolitik karena pada pasien ini ditemukan batuk yang berdahak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan klinikan sains dan juga nanti ada gambaran makroskopik dan mikroskopik dari si pasien dari pneumonia ini. Jadi secara garis besar itu pneumonia itu adalah peradangan yang mengenai parenkim paru yang mana disebabkan karena adanya bakteri, virus, jamur, parasit yang dia ini akan menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas cepat. Jadi sehingga nanti manifestasinya itu si pasien ini bisa saja adanya sesak nafas karena gangguan pertukaran O2 dan CO2. Lalu untuk epidemiologi sendiri, ini adalah bentuk infeksi saluran nafas yang bisa dijumpai sekitar 15-20% dan rata-rata dari per tahun itu 12 kasus setiap 1.000 orang. Dan di sini juga pada negara berkembang itu angka kejadian itu tinggi, bahkan angka mortalitas itu juga dibilang lebih tinggi daripada negara berkembang. Lalu untuk patologinya, di sini ada kongesti. Jadi ada empat gambaran yang nanti akan dapat terlihat pada saat dilakukan pengambilan spesimennya, di mana kongesti. Jadi kongesti ini adalah eksudat serosa masuk ke dalam alveolum melalui pembuluh darah yang berdilatasi dan bocor, di mana kejadiannya itu 4-12 jam pertama. Di sini lalu juga ada hepatitisasi merah, di mana nanti paru itu tampak merah, terus bergejala karena sisa darah merah, fibrin, dan lakuspens mengisi alveoli. Nah, itu sekitar 48 jam berikutnya. Jadi dari
sampai 12 jam itu kongesti, 48 jam berikutnya itu hepatitis merah. Lalu hepatitis kelabunya ini 3 sampai 8 hari, di mana si paru ini akan tampak kelabu karena leukosit dan fibrin mengalami konsolidasi dalam alveoli yang terserang. Lalu resolusinya itu eksudat mengalami lisis sehingga jaringan kembali pada struktur semula. Jadi akan tampak seperti paru yang normal. Di sini ada gambarannya, di mana kalau yang gambaran yang bagian atas dari kiri ini itu adanya di sini gambaran pneumonia akut, di mana ini itu tahapnya kongesti dan eksudasi neutrofil yang meluas ke dalam alveolus. Nah nanti kalau yang B ini gambarannya kayak eksudat, kan seperti ini gambarannya eksudat, ada gambaran eksudat ini, dan nanti akan terlihat area yang akan mengalir melalui porikon. Jadi nanti ini area porikon ini yang ditunjuk panah, dan juga adanya pneumonia terorganisasi. Jadi di mana nanti eksudat itu akan jadi massa fibrin, fibromyxoid atau fibrin, dan juga nanti makanya terlihatnya seperti fibrin seperti ini. Jadi bahkan terlihat juga bisa dilihat makrofagnya. Lalu kalau ini yang gambaran makroskopiknya, ini adalah pneumolobaris dengan hepatitis kelabu. Tadi hepatitis kelabu mengalami konsolidasi dari uniform, di mana tadi yang hepatitis kelabu ini akan nanti si parunya itu akan kelabu karena leukosit dan fibrin yang mengalami konsolidasi dalam alveoli yang terserang. Seperti ini gambaran makroskopiknya, jadi bisa seperti ini. Baik, selanjutnya untuk klasifikasinya sendiri, ini bisa community acquired pneumonia, bisa juga hospital acquired pneumonia, dan juga ventilator acquired pneumonia, di mana kalau yang community acquired pneumonia ini disebabkan karena infeksi ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus Haemophilus influenza, dan juga Moraxella catarrhalis, di mana biasanya disebabkan karena ini menular melalui inhalasi atau aspirasi organisme patogen ke sengang paru atau lobus paru-paru. Di sini angka paling tersering dari pneumonia. Lalu untuk hospital acquired pneumonia adalah dikatakan hospital acquired pneumonia jika pneumonia itu muncul setelah lebih dari 48 jam dirawat di rumah sakit tanpa memberikan intubasi endotrakeal. Nah, untuk bakteri yang berperan dalam pneumonia ini itu adalah pneumonia aeruginosa, Klebsiella aureus, dan juga pneumonia. Nah, di sini untuk ATS ini dibagi menjadi 2, early onset, di mana muncul itu 4 hari setelah perawatan dari rumah sakit, dan late onset itu lebih dari 5 hari perawatan di rumah sakit. Lalu setelah itu ventilator acquired pneumonia, di mana ini berhubungan dengan ventilator yang terjadi setelah pemasangan intubasi trakea sekitar 48 sampai 72 jam. Nah, di sini infeksi ini dapat muncul jika bakteri masuk melalui lubang intubasi dan masuk paru-paru. Lalu untuk etiologinya bisa disebabkan karena tadi sebenarnya secara garis besar yang bisa juga karena bakteri, virus, parasit, atau jamur. Di sini paling yang terseringnya itu adalah kalau misalnya yang community Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus, dan juga anaerob oral bisa juga Klebsiella. Nah, untuk gejala klinisnya seperti yang dialami pasien ini, demam, bisa menggigil, berkeringat, dan juga batuk. Biasanya di batuk ini bisa di non-produktif atau produktif, di mana kalau non-produktif itu dikatakan kalau misalnya ini nggak sampai akhirnya nyebabin kayak berdahak. Tapi kalau misalnya produktif itu biasanya akan menghasilkan seperti pneumonia atau berdahak. Lalu juga bisa juga karena sakit dada, karena adanya pruritus dan juga sesak. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya nanti ditemukan ada takipne, di mana adanya kenaikan atau penurunan taktik hermetus, prekusi redup sampai pekak, menggambarkan konsolidasi atau terdapat cairan pleura, rongki, suara, pernafasan bronkial, pleura, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari keluhan pasien ini, di mana sesuai dengan instruksi dijelaskan juga patofisiologinya. Di mana pasien ini, laki-laki 42 tahun ini, bisa saja kita duga adanya community acquired dari pneumonia. Jadi didapatkan dari masyarakat, jadi dari droplet inhalasi, sehingga droplet itu yang memang sudah terinfeksi bakteri kokus tersebut
sehingga melewati pertahanan pernafasan akhirnya akan inkolusi sehingga mikroorganisme itu akan masuk bersama sikat bronkus ke dalam alveolus sehingga dia akan lama-lama berkolonisasi atau akhirnya ibaratnya kayak ngebentuk kelompok yang akhirnya nanti akan dikenal oleh makrofag sehingga makrofag ini akan melepaskan mediator inflamasi berupa IL-1 dan juga TNF alfa di mana IL-1 dan TNF alfa ini akan menyebabkan peningkatan set point di hipotalamus hingga akan menyebabkan demam. TNF alfa ini juga bisa menyebabkan adanya penurunan nafsu makan pada pasien. Lalu akan ada yaitu endotoksin yang dikeluarkan sama bakteri yaitu berupa akhirnya menyebabkan kerusakan sel sehingga akan merangsang rekrutmen neutrofil alveolus sehingga nanti neutrofil meningkat lalu akan menyebabkan sekresi purulen dan juga akan menyebabkan enzim peroksidase oleh PMN sehingga akan sekutunya kekuningan. Makanya ini mengingatkan adanya bakteri. Lalu leukotriene juga bisa meningkatkan perubahan kapiler, eksudasi cairan, kognisi 1-2 hari di mana nanti yang tadi seperti gambaran patologinya nanti akan menyebabkan ekstasi RBC alveolus sehingga nanti akan terbentuk hepatitis merah, RBC-nya lisis dan juga nanti menyebabkan hepatitis kelabu ditandai dengan fibrin yang meningkat sehingga menyebabkan konsolidasi dari si parunya. Lalu ekudasi di alveolus dan desulasi. Lalu setelah itu karena ekudasi cairan ini adalah akhirnya menyebabkan akumulasi cairan di paru-paru sehingga akan menyebabkan sakus alveolus dipenuhi cairan sehingga nanti pada saat pemeriksaan fisik pada saat pemeriksaan toraksnya itu lapang kiri yang seperti pemeriksaan fisik lapang kiri ini mengalami vakuum yang tertinggal lalu juga pasien ini masuk nafas karena adanya gangguan pada pertukaran O2 dan CO2. Lalu terjadi inhalasi di mana nanti karena ada akumulasi cairan ini sehingga menyebabkan bakteri produktif atau bakterinya itu akhirnya berdahak. Lalu setelah itu untuk mendiagnosisnya ini ada diagnosis pasien yang ditegakkan oleh komunitas pneumonia di mana jika pada foto toraks terdapat infiltrat baru atau infiltrat prolongasi ditambah dengan 2 atau lebih gejala di bawah ini, maka bisa dikatakan dia mengalami pneumonia, yaitu betul-betul bertambah perubahan karakter dahak atau purulen, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, dengan kasus dia akan 40 derajat Celcius, pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki, dan juga leukositnya lebih dari 10.000 atau kurang dari 4.500. Untuk pemeriksaan penunjang ditemukan radiologi untuk fototoraks untuk menegakkan diagnosis pneumonia ini nanti bisa tergambar adanya infiltrat sampai konsolidasi dengan pasiennya ini bisa juga akan ada interstisial serta gambaran kavitasnya. Untuk laboratorium tadi bisa ditemukan adanya leukosit yang meningkat, lalu bisa juga ditemukan hitung jenis terutama neutrofil yang meningkat, bisa juga LED-nya meningkat. Mikrobiologinya ini tadi pemeriksaan sputum dan juga bisa kultur darah untuk memastikan bakteri yang menginvasi dari paru tersebut. Lalu analisis gas darahnya ini untuk menentukan hipoksemia sedang atau berat untuk melihat pasiennya ini kan sesak nafas. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan analisis gas darah dan juga untuk menunjukkan apakah ada asidosis respiratori dikarenakan adanya CO2 dan CO2 dan PO2 yang seimbang. Nah, lalu untuk tata laksananya ini sebenarnya perlu diperhatikan karena harus disesuaikan dengan bakteri yang menginvasi, di mana untuk terapi awal itu jika memang belum ada kultur darah dan juga sputum yang tepat, maka kita bisa melakukan antibiotik empiriknya terlebih dahulu, baru nanti menyesuaikan sesuai dengan hasil kultur. Lalu untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan pada pemilihan antibiotik adalah faktor pasien, faktor antibiotik, dan juga faktor farmakologis. Untuk cara pemilihan antibiotik ini ada antibiotik tunggal, kombinasi antibiotik di mana dipilih apakah cocok diberikan pada pasien PK yang asalnya sehat dan gambaran klinisnya sugestif di tipe kuman tertentu sensitif. Kalau yang kombinasi antibiotik ini memang diberikan dengan untuk meningkatkan aktivitas spektrum dan pada infeksi jamak. Lalu di sini ada juga perbedaan untuk perawatan CAP dibagi menjadi, jadi untuk tata laksananya sendiri itu ada 2, yang community dan juga nasokemal itu karena di sini pasiennya itu diduga karena community creative pneumonia, maka saya menjelaskan tata laksana yang community creative pneumonia. Di sini ada kelompok 1, rawat jalan tidak disertai riwayat penyakit kardiopulmoner ataupun
faktor perubahan, kalau kelompok 2 ini rawat jalan yang disertai riwayat penyakit kardiopulmoner dan atau faktor berubah. Lalu untuk kelompok yang kedua, rawat inap RS non ICU yang disertai riwayat penyakit kardiopulmoner dan atau faktor berubah. Dan juga tidak disertai penyakit kardiopulmoner. Jadi bisa saja adanya penyakit kardiopulmoner. Lalu bisa juga di kelompok 4 ini rawat di ICU yang tidak disertai dengan risiko aureus dan juga disertai dengan aureus. Di sini ada lebih jelasnya untuk yang terapi antibiotik empiris untuk fenomena didapat di masyarakat. Jadi kalau misalnya rawat jalan bisa diberikan antibiotik profluoroquinolone, bisa juga beta-lactam yang dianjurkan itu amoxicillin dosis tinggi. Lalu untuk yang rawat inap yang ICU bisa diberikan fluoroquinolone terutama yang moxifloxacin 400 mg, bisa juga diberikan beta-lactam itu cefotaxime sekitar 1 sampai 2 kilogram. Lalu setelah itu untuk yang rawat inap ICU bisa diberikan beta-lactam atau juga azithromycin atau suatu fluoroquinolone. Lalu kalau yang ini perlu beberapa diperhatikan dalam pertimbangan penggunaan antibiotik. Ini juga untuk menentukan dari ini dapat dari IPD UI untuk menentukan antibiotik. Lalu setelah itu antibiotik ini diberikan, umumnya terapi diberikan 7 sampai 10 hari untuk infeksi yang Mycobacterium pneumoniae ini selama 10 sampai 14 hari. Untuk pasien dengan terapi steroid jangka panjang selama 14 hari atau lebih. Untuk komplikasinya ini itu bisa sepsis karena adanya infeksi sehingga nanti akan menyebabkan takipnu, terus juga kesadaran yang stupor dan sebagainya, lalu abses paru, infusi pleura, dan penyebaran bakteri berupa meningitis, artritis, endokarditis. Karena ditemukan 10% pada pneumonia ini bisa menyebar secara hematogen sehingga akan bisa sampai ke otak, sehingga akan meningitis, bisa juga sampai ke bagian jantung, yang mana nanti penyakit itu adalah artritis endokarditis. Seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk referensinya itu saya ambil dari PDUI, Robbins Patologi, Harrison Pulmonologi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.